Baik Pak, ini ada yang sudah bertanya Pak di kolom chat. Mungkin dari awal tuh ada dari UB, Sri Wardani. Beliau menanyakan untuk mekanisme tipe Z yang dilakukan oleh logam. Apakah mekanismenya sama apabila kita menggunakan suatu trapper elektron atau hole? Dan manakah yang lebih baik menggunakan trapper seperti anion atau EDTA atau menggunakan logam? Mungkin bisa langsung dia direspon. Ya, terima kasih ya. Sangat menarik pertanyaannya. Mungkin saya akan membagi dua ya. Yang pertama terkait dengan mekanisme Z scheme tadi ya, scheme Z ya. Yang kedua itu bagaimana cara menganalisis dengan menganalisis reaksi di permukaan. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi dua hal yang berbeda. Tadi mekanisme Z yang dimaksud itu adalah pada tataran desain materialnya. Jadi materialnya kita desain ya, misalkan Ag3PO4 ya dengan katakanlah misalkan dengan dengan karbon nitrit ya. Jadi dua material itu digabung dan ketika digabung itu ya, kemudian kita berikan salah satu metalik nanocluster, apakah itu emas bisa ya, emas berukuran nano, atau misalkan karena emas terlalu mahal ya, jadi silver ya. Atau mungkin yang lain juga bisa ya, menemukan yang lain. Ya, yang penting biasanya logam ya, ukurannya itu nano karena ini yang lebih efektif. Nah, jadi kalau misalkan ada ada Ag metaliknya itu, nah itu dia bisa sebagai jembatan ya, sebagai jembatan menghubungkan antara ya elektron di pita konduksi ya dengan hole ya di pita valensi. Jadi dia bergabungnya di situ begitu. Ya. Jadi artinya metalik nanocluster itu adalah sebagai agen ya, agen bunuh diri katakan. Sacrificing gitu kan istilahnya itu. Ya, kenapa dia mau bunuh diri ya? Kenapa dia melakukan rekombinasi ya? Apakah rekombinasi elektron dan hole itu justru akan menurunkan aktivitas ya? Dan ini kan pertanyaannya seperti itu. Dan ini memang elektron itu dia tidak bisa lagi digunakan untuk mereduksi oksigen menjadi superoksida radikal, dan hole juga tidak bisa mengoksidasi ya polutan menjadi CO2 dan H2O. Tetapi yang lainnya gitu kan. Nah, jadi pita valensi pasangannya dan pita konduksi pasangannya itu menjadi optimal. Jadi itu. Jadi itu di tataran desain material ya. Kemudian yang tadi ya seperti EDTA, kemudian benzokuinon, kemudian ada amonium oksalat. Nah, itu bukan bagian dari desain material. Itu adalah hanya untuk mengecek apakah sih mekanisme yang berperan di permukaan itu, apakah OH radikalnya, apakah superoksida radikalnya, apa hole-nya begitu. Jadi hanya itu aja. Jadi tidak hanya mesti dengan misalkan untuk H+ misalkan dengan amonium oksalat ya, tidak mesti dengan amonium oksalat, misalkan dengan yang lainnya juga bisa begitu kan, apakah dengan ETA atau yang lainnya. Begitu juga dengan OH radikal ya. Apakah OH radikal itu harus dengan isopropanol ya, tidak mesti dengan tersier butil alkohol juga bisa begitu kan. Kemudian juga sama dengan benzokuin. Jadi itu tergantung nanti penelitinya memilih yang ada itu apa yang efektif untuk mengecek reaksi di permukaan. Nah, jadi itu hanya untuk mengecek reaksi permukaan saja begitu kan, bukan untuk mendesain material. Jadi mungkin itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya yang wah sekali. Mungkin lanjut Pak, ini ada di kolom chat yang Helena ya. Yang dari ITS pada slide 27 terlihat proses fotokatalisis dalam kondisi tanpa cahaya selama 20 menit. Kenapa harus ada waktu tersebut?
Kemudian reaktor fotokatalisis seperti apa yang Bapak gunakan untuk riset ini? Ya, ya. Seperti biasa, ya, jadi untuk dalam fotokati kita ingin menguji ya di kondisi gelap terlebih dahulu. Mengapa? Karena ada material yang memiliki kemampuan absorpsinya sangat tinggi sekali, ya. Terutama material yang porositinya besar dan luas permukaannya besar. Nanti dia akan turun juga, ya, dalam keadaan gelap. Kemudian misalkan polutannya itu diabsorb kan turun kan, iya. Dan turunnya itu bukan karena aktivitas fotokatalitik, ya, tapi karena absorpsi. Maka itu harus dicek begitu, harus dicek terlebih dahulu. Nah, nanti ketika diberikan cahaya maka akan kelihatan ya apakah dia akan turun ya secara drastis, ya berarti itu fenomena fotokatalitik begitu. Dan kebetulan untuk yang kami gunakan itu kan silver fosfat ya, karena luas permukaannya rendah sehingga dalam keadaan gelap itu tidak turun ya, berarti kan tidak memiliki kemampuan absorpsi ya terhadap kompon tersebut, terhadap polutan organik tersebut. Jadi kemudian langsung ketika diberikan cahaya kemampuannya kita bisa pastikan bahwa itu adalah kemampuan dari fotokatalitik, bukan dari absorpsi. Jadi seperti itu, hanya untuk membedakan apakah dia memiliki absorpsi atau tidak begitu. Semoga itu dapat menjawab ya dari penanya yang tadi. Ini tadi pertanyaan sama. Mungkin ini Pak, ada dari UB Abid Fareza. Bagaimana kinerja mekanisme plasmonic effect mechanism dalam membentuk transfer elektron maupun mass transport sehingga bisa menghasilkan electricity? Material fotokatalis apa yang bisa menghasilkan plasmonic effect mechanism? Mungkin itu Pak. Ya, jadi ini penelitian tentang SPR, surface plasma resonan ini sangat menarik sekali. Jadi banyak sekali diteliti ya di dunia ini. Jadi kalau misalkan Anda cari di Google Scholar itu akan banyak sekali ya tentang plasmonic effect ini. Jadi bukan hanya di fotokatalis saja yang bisa dimanfaatkan, mungkin di tempat yang lain juga sebagai sensing atau sebagai katalitik yang lain ya, yang tidak melibatkan cahaya. Jadi SPR ini bisa kita gunakan silver ya. Jadi nano cluster, jadi ukuran atomik ukuran nano ya, nano size. Jadi kalau misalkan bukan ukuran nano, dia tidak bisa memberikan efek plasmon. Ini yang paling penting. Jadi harus ukuran nano. Ya, biasanya orang menggunakan emas dibuat nano, kemudian silver dibuat nano. Nah, yang lainnya juga bisa ya. Mungkin Anda nanti bisa menemukan logam yang lain ya dibuat nano. Apakah ada nggak efek plasmonnya? Jadi efek plasmon ini kalau diberikan cahaya ya, kalau diberikan cahaya dia akan memberikan serapan. Jadi kalau misalnya kita cek di UV vis ya, serapan dia itu akan muncul terutama di daerah tampak ya. Kalau emas misalkan di sekitar 530-an nanometer itu akan muncul. Kenapa? Karena di situ ketika ketika dia dikenai cahaya, maka di permukaan ya, di permukaan material metalik nano itu nanti akan terbentuk electric field ya, medan listrik ya, plus minus itu kan. Nah, nanti ketika electric field ya ada minus dan negatifnya itu, nah berinteraksi dengan semikonduktor, katakanlah misalkan Ag3PO4 ya. Nah, Ag3PO4 ketika diberikan cahaya itu fenomenanya juga hampir sama kan, tetapi berbeda dengan SPR ini. Kalau Ag3P4 itu eksitasi ya. Jadi eksitasi dari pita valensi ke pita konduksi ya. Nah, elektron di pita konduksi ini itu bisa transfer dengan mudah ke SPR ini, ke metalik nanocluster dari Ag atau dari emas ini. Mengapa? Karena di situ sudah terbentuk electric field, misalkan plus. Nah, plusnya itu bisa
mempercepat gitu elektron untuk transfer ke metalik nanocluster itu. Seperti itu. Sehingga bisa menghindari atau bisa mencegah adanya rekombinasi dari Ag3PO4. Itu salah satu penggunaan dari efek plasmon ini, ya. Dan lebih powerful lagi kalau misalkan ya nanocluster dari silver atau AU ini dia bukan hanya sekedar SPR tetapi juga sebagai jembatan, itu lebih bagus lagi. Jadi sebagai jembatan jet ski mekanisme tadi, ya itu lebih luar biasa. Tetapi masalahnya kita akan kesulitan untuk menganalisanya ini apakah terjadi atau tidak, ya. Karena harus menggunakan istilahnya analisa ya seperti XPS dan sebagainya, itu harus dibuktikan dengan itu. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, dari Universitas Bengkulu. Terima kasih, Pak, atas presentasinya sangat bermanfaat. Pertanyaannya adalah alasan mengenai pemilihan metode kopresipitasi terkait pembentukan Ag3PO3 dan pemilihan pelarut water etanol. Mungkin. Ya, pertanyaan sangat menarik sekali ya. Ini memang pemilihan metode ini paling penting di dalam melakukan riset, ya. Yang pertama itu kopresipitasi itu sangat mudah sekali, itu kan. Jadi reaksinya kita melarutkan reagennya, ya, di pelarut, kemudian kita bermain di pelarut, misalkan dengan mencampurkan pelarut, ya, dengan etanol atau isopropanol, itu kan. Dan kemudian kita reaksikan, kemudian apa yang terjadi, apakah terbentuk kristal atau tidak, ya. Kalau gagal kita bisa cari yang lain, gitu kan. Ini sangat mudah sekali. Jadi sederhana, ya, apalagi misalkan di laboratorium kami yang tidak memiliki peralatan yang cukup canggih, ya. Ada juga misalkan ini solvothermal itu kan bisa juga dilakukan untuk mensintesis Ag3PO4 ini. Tetapi dia membutuhkan energi kan. Jadi ada panas yang harus diberikan sekitar 200 derajat Celcius, kemudian di dalam autoclave, ya. Dan itu juga banyak dilakukan oleh para peneliti dan menghasilkan material yang powerful. Tapi kalau misalkan hasilnya powerful, kemudian dibuatnya itu memerlukan energi yang banyak, itu juga kan sebenarnya kan secara ekonomis itu kan kurang begitu bermanfaat kan, ya. Saya ingin mencari bagaimana caranya membuat reaksi kimia itu yang sederhana, kemudian simple, kemudian murah, kemudian hasilnya itu bagus gitu kan. Tinggi kemampuan katalitiknya dan kemudian stabil. Itu harapan kami. Sehingga bisa mempercepat komersialisasi lah istilahnya seperti itu. Jadi pemilihannya seperti itu aja sih sebenarnya. Tetapi untuk aktivitas yang lain kita ingin mengelaborasi ide-ide kita itu boleh aja dengan mencoba dengan solvothermal, hidrotermal gitu kan, dan sebagainya yang banyak juga digunakan oleh para peneliti. Mungkin itu. Baik, terima kasih sekali Pak Sulaiman atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin langsung saja Pak, closing statement ya untuk acara ini. Seperti itu. Ya baik, terima kasih ya kepada masyarakat Nanoscience Indonesia, kemudian Nanocenter Indonesia yang telah mengundang kami untuk sharing pengetahuan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa yang bergabung dalam acara ini, ya. Dan kita berusaha sekuat tenaga dan mencoba untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya. Melakukan aktivitas riset di laboratorium dan terus-menerus untuk menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk sesuatu yang nyata, ya. Semoga kita semua bisa mengubah masa depan dan masa depan ada di generasi kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.